Mas, kalau tiap mau nikah selalu gagal itu gimana cara supaya nggak begitu terus gitu? Bersihkan dirinya, mungkin ada hal yang menempel yang kurang benar di situ. Pakai 7 air sumber, air mata air yang berbeda. Dibikin mandi di pas hari weton, pakai kelapa gading 2 yang Menarik tuh gini, saya tuh kenal sama seorang sepuh gitu. Dia cerita tentang kehebatan leluhur-leluhur kita di masa lalu yang katanya sampai bisa memindah gunung gitu kan. Itu kan semacam, kalau kita menurut orang sekarang kan ya jelas tidak mungkin, nggak masuk akal. Tapi dia meyakini betul leluhur-leluhur kita dulu bisa sampai sebegitunya. Iyalah, sekarang gini, sekarang candi sebegitu banyaknya, besarnya siapa yang membangun kalau kalau tidak jin? Sekarang arsitek zaman sekarang desanya seperti itulah, Candi Borobudur, candi apa, candi lain-lainnya itu kok bisa sampai detail ukirannya dan sebagainya. Alatnya apa tuh pada saat itu? Kalau nggak ada campur tangan gaib ya? Nggak bisa. Masa bikin relief sampai sebegitunya kayak Borobudur kan nggak mungkin. Nggak bisa. Kita mau manusia, percaya nggak percaya gaib itu ada, udahlah nggak usah munafik. Contohnya udara, kita bisa lihat udara. Nggak bisa, kita bisa merasakan. Ini contoh terkecil dari gaib. Itu ceritanya Mas itu tadi, saya meyakini secara gaib itu memang ada. Bener ya? Itu tidak hanya satu aja. Ikatan Semeru itu ada banyak, ada 1000 lebih titik. Belum di Dieng. Di mana yang biasanya dipakai cari-cari ritual itu? Kawi, itu kan juga pretel-pretelannya. Tergantung manusia ini ditunjukkan ke arah mana. Oke, ini pertanyaan hampir sama. Langkah konkret apa yang harus dilakukan manusia pada alam agar seimbang? Dongo ya Mas ya. Dongone apa? Dongo sapu jabat. Dongo sapu jagat iku mau. Apa tuh artinya sapu jagat? Nyaponi donyo. Nyaponi dari apa? Dari mara bahaya, dari hal-hal negatif. Itu yang harus diperlakukan. Saya pernah baca sebuah buku judulnya Jagat Merenovasi Diri. Di si buku itu dikatakan bahwa kelak manusia di seluruh dunia hanya akan disisakan 28,3% saja. Sepakat gak? Sepakat. Buktinya COVID-19. Itu cara. COVID-19. Berapa ribu orang yang meninggal pada saat itu. Karena jumlah orang meninggal sama orang lahir itu lebih banyak dari orang yang meninggal lebih banyak, 1/3 manusia di dunia. Iya Mas. Dan belum lagi climate war ini ya, ke depan ini ya. Ngeri. Justru yang lebih ngeri kan. Ngeri. Oke, Mas Eko Sidik bertanya kepada Mas Tigor. Mas, apa benar kelut juga akan meletus? Soalnya panasnya kelewatan akhir-akhir ini. Enggak ya? Enggak. Oke. Dari Bilidin. Gimana Mas dengan keadaan Malaysia, Singapura, dan Brunei Mas Tigor? Kekacauan yang paling ngeri, virus yang paling ngeri, bencana yang paling ngeri itu terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan, Cina, Indonesia, Cina juga. Malaysia mungkin cuma kena ini goncangan ringan. Siap. Dari Ibu Sunarti, mimpi didatangi anak yatim dan dikasih tongkat sama seorang kakek. Apa yang Mas Tigor lihat? Ada filsafat yang mungkin cuma pesan aja, tidak ada bobot berat di situ. Oke. Dari Bu Nurul, gunung atau Bukit Tidar Magelang beberapa tahun lagi mungkinkah akan keluar lumpur, Mas Tigor? Daerah Magelang. Bukit Tidar. Tidak melihat itu ya? Saya enggak. Siap. Lumpur situ. Mas Rehan, dikala seseorang reinkarnasi, akankah pasangannya juga bersatu lagi di kehidupan saat ini? Belum tentu. Hari ini kita bisa diciptakan sebagai manusia, besok kita reinkarnasi, bisa jadi kita binatang, tergantung apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita seperti apa. Syukur-syukur kalau tidak usah reinkarnasi ya. Iya. Oke. Dari Upi Rosma, apakah tsunami di Jakarta, khususnya daerah Pluit, akan terjadi Mas Tigor? Itu bukan tsunami air. Bukan? Saya tidak lihat di situ. Tapi kalau bahwa
air di mana-mana di Jakarta pasti melihat ya. Pasti melihat titik-titiknya, pasti melihat, terutama Tadi kan jenengan mengatakan 2022 di daerah Mogot itu ada bencana air besar di Mogot. kalau Bisa ngomong ini ya? Daan Mogot itu Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Iya. Jadi jauh dari laut, dari pantai. Pak Slamet Prasetyo ya. Kapankah kira-kira kejayaan Nusantara ini akan terjadi, Mas Tigor? Prediksinya Lama banget. masih lama ya. Lama banget, puluhan tahun. Mas, kalau tiap mau nikah selalu gagal itu gimana cara supaya nggak begitu terus gitu? Bersihkan dirinya, mungkin ada hal yang menempel yang kurang benar di situ. Pakai 7 air sumber, air mata air yang berbeda. Dibikin mandi di pas hari weton, pakai kelapa gading 2 yang diikat. Jadi kelapa gading itu kan 2 diikat, rendam dulu semalam, besoknya dibikin mandi. Dan yang lebih penting lagi memantaskan diri, mengevaluasi diri, perbaiki diri. Juga harus penting. Apa kok awake dhewe ra payu-payu. Jangan-jangan ra tau dandan, jarang ngadus, ya kan? Rupane bengkerok diaru-aru wong metot ngapo. Sifatnya- Wong arep demak wedi. Sifatnya jelek, nggak sumeh gitu ya, Mas. Logis itu. Enek tanggoku koyo ngono. Iya dah. Kowe enek. Wis gak tau waru-waru wong. Lek gak dirabi wong dhuwur gak gelem lah kowe Wih. kuwi sapa? Rasa gitu ya. Gula. Nah, Bula. Ya wis awake dhewe iki kudu pinter-pinter gathuk. Nggih, Mas, nggih, Mas. Tutupe dadang mbok kene tutupe wajan ya mbak. Betul, betul. Pandangan yang muncul ketika lagi nyantai-nyantai gitu kan, dari dulu sampai saat ini begitu. Nah, kan tidak dari semua pandangan yang muncul itu apakah kemudian semuanya menjadi kenyataan, atau kalau kemudian di prosentase nih berapa persen yang jadi kenyataan dan yang belum terjawab atau belum terbukti, yang tidak terbukti itu berapa persen? Selama ini jenengan kalau melihat dirinya gitu loh, yang dialami gitu loh. Kalau saya mengevaluasi diri saya sendiri, Nggih. karena saya ada pandangan itu saya list ya, sekitar 75-80% yang Oh gitu ya berarti ya. ya, bukannya sombong enggak, Iya. maksudnya memang seperti itu. Siap, mulai siap, dari siap, siap, kecelakaan, siap. mulai dari bencana, setidaknya bisa lebih minim misalkan. Tapi ada nggak sih komunikasi Mas Tigor sendiri dengan teman-teman indigo yang lainnya, barangkali kan sefrekuensi nih. Biasanya kalau sefrekuensi kan sering kontak-kontak, ada nggak sih teman-teman sefrekuensi kayak gitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Pernah ada sekali. Itu ya kita belum pernah ketemu. Tiba-tiba dia ngechat, bahasanya ya yang tinggi-tinggi, katanya anaknya raja lah, katanya keturunan raja dan sebagainya, itu banyak. Tapi ya kita apa ya, menghargai lah, kita dengarkan ceritanya. Oke. kalau indigo itu emang ada tingkatan. Indigo kan ada cuma bahasanya. Orang mau menyebutkannya monggo kersa. Mau menyebutkan indigo lah, orang pinter apalah. Kalau saya pribadi biasa. Saya pun juga seperti jenengan. Cuma mungkin kita ada firasat gitu. Jenengan pun mungkin juga ada firasat. Hanya Cuman bahasanya aja. Cuman nggak was kita gitu aja. Mas kita Pak D. tiga ya. Nah ini Mas, sebelum Mas Aji Mas, dikotomi melarat dan sugih. Ini kan yang kaya makin kaya, sing melarat makin melarat, dan itu nyata terjadi di mana-mana. Solusinya bagaimana? Apakah yang kaya mulai sekarang harus membagi-bagi kepada yang melarat atau seperti apa? Karena ini parah ini mana? Hanya masa yang menjawab. Kita miskin, kita dikatakan melarat di usia sekian-sekian, belum tentu. Orang yang tadinya kaya, banyak hartanya, tiba-tiba kolab jatuh juga banyak. Orang yang tiba-tiba tidak ada harta, orang biasa tiba-tiba dia mendapatkan berkah dan sebagainya, dia menjadi orang kaya banyak. Itu cara kita menyikapi aja. Cara Oke. menyikapi. Siap. Terus tadi sempat ngobrol sebelum kita in frame, apa banyak orang tirakat puasa tanpa guru, hang di tengah jalan, dianggap tetangga-tetangganya gila meskipun bisa balik lagi normal lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena pikirannya awake dhewe iki terlalu sing menggebu-gebu. Nanti kalau aku tirakat seperti ini, aku pengen bisa baca mata batin, aku pengen jadi orang sakti dan sebagainya. Sebenarnya
yang membuat mereka depresi itu ya itu bukan dia kabotan ilmu. Kabotan apa sih dipingin nih, tetapi tidak terwujud. Banyak kok mas ngelakoni A, B, C tapi tidak ada apa-apa. Jadi melakukan sesuatu kayak model tirakat tuh kalau bisa ya tanpa pamrih apa-apa. Iya, tanpa pamrih. Terus tongkol lek wae dikei. Tak gitu. Iya. Tapi kok cepet toh? Iya. Oke mas. Enggak, sebentar lagi kok ini. Udah terakhir ini saya. Mau dilanjutkan Mas Haji? Mas. Lanjut aja. Dapat uang itu kan menurut orang umum kan harus kerja. Tapi ada beberapa orang yang meyakini tanpa kerja kita juga bisa sebenarnya mendapatkan uang. Bagaimana? Warisan kuwi mau. Oh, warisan. Oh, ora sangel-angel. Anak wis tau cara penak lho. Uripe kok dhewe wis wangel wis dikengel-angel. Gak jenenge wong ndak bekerja kok iso oleh duit. Iki konyol. Kalau ndak warisan penipu. Oke. Terus saya terakhir untuk menutup aja. Gini Mas Tigor, Keselen. kalau biar usaha kita lancar itu gimana Mas Tigor? Tips. Usaha lancar. Ketika matahari belum terbit pagi hari, kalau mau berangkat berdoalah mata ini berdoalah, dan kalau bisa mata ini ngebuka, jangan sampai kita tidur. Berarti kan Mas Tigor ingin memberikan pesan kalau tidur pagi itu justru membuat rezeki menjadi seret. Bukan seperti itu, cuma apa ya, energinya yang kita beda. Iya. Nah, kalau bisa jam 9 tidur, jam 12 melek, jam 1 sembahyang, jam 2 tidur lagi, jam 4 subuh melek. Iya. Mas Haji ada tambahan? Udah cukup. Cukup ya. Oke. Aneh aku, Mas Tigor. Mas Tigor, terima kasih banyak ya Mas Tigor ya atas waktunya ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan ramalan saya terhadap Mas Tigor sebentar lagi akan menjadi public figure nasional. Nasional. Ya gimana tadi yang diundang? Oke ya Mas ya, makasih banyak ya Mas ya, sehat selalu Mas. Ya.